perampasan lahan, gitu, alih fungsi lahan, dan akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan Kepala BNPB menilai itu tentu butuh tidak infrastruktur. dilibatkan karena alih fungsi lahan Di Indonesia membuat Menteri Pertanian mengeluarkan sikap tegas. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia nomor 4 wajib menjaga eksistensi lahan pertanian. Ada mengalihkan ke pompa bensin. Lahan dan tidur kita yang tidak difungsikan yang berkelanjutan sebagai petani sawah maupun petani tambak. Lahan sewa salah satunya membuka lahan percetakan lahan, sawah gitu, alih baru fungsi lahan, dan akan dimaksimalkan Indonesia membuat Menteri Pertanian mengeluarkan sikap tegas. Ada mengalihkan Indonesia ke sebagai pompa negara dengan bensin. penduduk terbesar di dunia nomor 4 wajib menjaga eksistensi lahan pertanian. Menteri Pertanian juga mengancam Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan baku sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat, sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah sebesar 1,90 juta hektar persegi. Lokasinya strategis membuat Indonesia sebagai salah satu negara favorit para wisatawan asing, mulai dari keindahan alam, budaya yang beragam, hingga hasil pertanian yang sering menjadi incaran warga asing. Indonesia menjadi daerah yang memiliki potensi yang sangat baik pada sektor pertanian, sehingga Indonesia di tingkat internasional merupakan salah satu produsen sekaligus konsumen beras terbesar di dunia di bawah China. Hal ini terjadi karena daratan Indonesia berada di dua wilayah, yaitu di kawasan barat yang beriklim basah dan di sebagian besar di kawasan timur beriklim kering. Oleh karena itu, lahan Indonesia sangat berpotensi dalam memproduksi berbagai hasil pertanian secara berkelanjutan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemanfaatan sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian perlu diperhatikan potensinya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Indonesia sendiri pernah dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena hasil alamnya yang melimpah. Namun sekarang, atau lebih tepatnya pada tahun 2007, Indonesia dijuluki sebagai negara tercepat dalam kerusakan hutannya. Ditambah lagi adanya konvensi lahan subur di Indonesia, sehingga produksi padi melandai angka alih fungsi lahan pertanian di Indonesia yang sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan sendiri merupakan perubahan atau penyesuaian penggunaan, atau yang lebih tepatnya beberapa faktor-faktor tertentu secara garis besar diikuti keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatkan tuntunan hidup masyarakat. Dan juga ada kelalaian dari manusia sendiri, yaitu melakukan penebangan hutan secara terus-menerus. Akibatnya hutan Indonesia mengalami kegundulan. Bayangkan apabila hutan di Indonesia terjadi kegundulan, maka itu akan berdampak fatal baik flora dan fauna, terutama karbon CO2 atau karbon dioksida yang membuat tumbuhan tidak mampu menyerap secara keseluruhan. Akibatnya mungkin terjadi kekurangan yang namanya oksigen. Lebih lagi, hutan atau tumbuh-tumbuhan adalah salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Nah, sebagai siswa kita harus yang namanya itu mengatasi
pemanasan global, seperti tidak melakukan penebangan hutan, tidak melakukan pembakaran, mengurangi gas kendaraan bermotor, dan melakukan reboisasi atau penanaman hutan terhadap hutan yang gundul, sehingga hutan yang nantinya akan mampu menyerap oksigen yang membuat keberlanjutan kehidupan manusia. Itu saja hasil presentasi dari saya Dani. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.